tercipta kedamaian ini jika amanat agung boleh dilenyapkan atau dihapuskan dari Biblos. Karena ini adalah ajaran sesat, ajaran iblis laknatullah yang tidak perlu diikuti oleh manusia. Apakah ketika kitab ini saya tempel di pantat, ya, dalam sebulan saya akan mati? Kita tes ya, dalam 1 bulan. Kita lihat apakah dalam sebulan saya akan mati, ya. Kita taruh lagi, ya. Kita lihat nanti apakah Agustan akan mati ketika Alkitab ditaruh di pantat. Saya kira seperti itu, saudara. Saya mau katakan, kekristenan itu macam orang impoten dan obat kuat. Ya, kalau orang impoten itu nggak bisa ereksi, saudara. Harus menggunakan obat kuat. Ya, jadi ketika tidak ada obat kuat, ya tidak bisa apa-apa. Artinya, kalau tidak ada amanat agung, ya, bahwa oten itu udah musnah, saudara. Ya, karena itu tadi kekristenan itu sama seperti obat kuat, ya. Jadi mereka itu kan pada impoten semua. Ketika nggak ada obat kuat, ya mereka nggak bakal bisa produksi, tidak bisa meneruskan generasinya. Nah, obat kuat ini apa? Ya amanat agung ini, saudara, ya kan, dengan penjajahannya, ya, dengan cuci otaknya, ya, dengan super mie indominya. Ini kan agama terlaknat, saudara. Nggak ada model agama seperti ini kalau nggak agama oten. Itulah cuplikan video yang sekarang ini sedang hangat dan viral di media sosial. Di dalam cuplikan video tersebut, seorang ustadz yang beragama Islam terus berjilid-jilid menghujat Alkitab. Ia menista agama Kristen dengan meminta untuk menghapus ayat Alkitab, yaitu amanat agung. Ustadz tersebut mengklaim bahwa ayat Alkitab amanat agung tersebut adalah ajaran teroris, ajaran iblis, ajaran yang menyuruh orang untuk berbuat kejahatan. Pernyataan tudingan ini yang dilakukan oleh ustadz ini adalah fitnah yang paling keji terhadap iman kekristenan. Bukan hanya itu, ia terus menghina orang Kristen dengan menggambarkan orang Kristen seperti impoten yang memerlukan obat kuat. Kita tahu bahwa istilah impoten merujuk pada jenis kelamin laki-laki yang dimana seorang pria tidak mendapatkan atau mempertahankan cukup ereksi untuk melakukan hubungan seksual. Oleh sebab itu, orang Kristen perlu obat kuat supaya bisa ereksi, kata Ustadz Koh Agustan. Terkait dengan hal itu, Ustadz tersebut ia mengklaim bahwa obat kuat yang dimaksud adalah merupakan ayat Alkitab amanat agung Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20. Ia mengklaim bahwa amanat agung itu adalah merupakan obat kuat orang Kristen, ungkap Ustadz Koh Agustan. Teman-teman, ini adalah sebuah klaim yang sangat blunder, dan ini adalah sebuah kesimpulan yang sangat menyedihkan. Bahkan kesimpulan ini adalah merupakan kesimpulan yang paling parah dan fitnah terhadap orang Kristen dan juga terkait dengan kitab suci orang lain. Tidak lama kemudian, saudara, ustadz tersebut kembali berbuat ulah lagi, bahkan dihebohkan oleh media sosial terhadap kitab suci orang Kristen yang dia injak-injak dan
ia menduduki Alkitab, bahkan mengetuki ya Alkitab dengan cara menaruh Alkitab di bawah atau di bokongnya. Sungguh amat mengerikan, saudara. Kelakuan seorang pemuka agama, kelakuan seorang yang dikatakan adalah salah satu pendakwah dan penceramah agama Islam di dalam masjid. Ustadz tersebut dengan nada yang sombongnya, ia berkata, kita tes ya, saya taruh Alkitab ini di bongkong atau di pantat saya. Dalam 1 bulan ke depan, apakah Ustadz Agustan mati? Sungguh miris dan sadis perlakuan Ustadz ini. Ustadz ini sudah wajib untuk harus dipolisikan. Yang pertama, ia menista Alkitab dengan mengklaim bahwa ayat Alkitab adalah ajaran teroris, ajaran iblis, dan ia menyimpulkan bahwa Alkitab harus dihapus. Ini sebenarnya dia sudah memenuhi syarat untuk orang yang dikatakan adalah penista agama Kristen. Sebagaimana yang ditudingkan kepada Saifuddin Ibrahim ketika ia mengklaim untuk menghapus ayat agama orang lain. Hal yang sama yang dilakukan oleh Ustadz Agustan ini. Ia terus berjilid-jilid menghujat dan menista Alkitab dan orang Kristen. Dan sampai saat ini orang ini belum diperiksa sama sekali. Saya kurang tahu karena kami adalah orang Kristen, tidak didengar ketika kami bersuara, ketika kami menyampaikan hal ini di dalam media sosial. Saya yakin bahwa para yang berwajib, mereka sudah melihat video-video yang kami unggah di media sosial. Tapi mengapa mereka tidak memeriksa dan memanggil orang semacam ini? Masa seorang pendakwa, masa seorang ustadz yang pikirannya, yang tiap hari ia terus-menerus membabi buta untuk menghina dan melecehkan kitab suci dan orang Kristen. Pertanyaan saya secara pribadi, apakah pendakwah Islam seperti Ustadz Agustan ini yang hanya mengajarkan ujaran kebencian kepada umat yang dia pimpin? Kalau ajaran ini yang dia bangun di dalam masjid dan dia sampaikan kepada umatnya, maka umat yang dia pimpin adalah bertumbuh untuk membenci dan menghancurkan keberadaan agama lain. Karena kenapa? Karena ajaran yang dibangun oleh orang paling keji ini membawa orang untuk binasa dan membawa umat yang untuk membinasakan orang lain. Ajaran semacam ini perlu diperhatikan oleh pihak yang berwajib. Kami yang minoritas hanya terus berdoa, hanya terus menyerahkan kepada Yesus Kristus. Kiranya Ustadz Agustan dijamah oleh Tuhan dan bertobat, dan kiranya melalui peristiwa ini kuasa Yesus Kristus akan dinyatakan supaya ia bertobat. Kami umat minoritas tidak ada
kebencian kepada Ustadz Agusta. Walaupun dia dulu seorang pendeta lalu mualaf. Nah, itu adalah pilihan setiap orang. Tetapi sikap dan tindakan yang dia ucapkan dan dia perlihatkan di publik, itu yang kami tidak sukai, yang kami tidak mau. Namun sekalipun Ustadz Agusta telah menghina kami, menista kitab suci kami, dan bahkan mengolok-olok kitab suci kami, engkau menaruh di pantatnya, menaruh di bongkongnya Alkitab, namun kami tetap mengampuni Anda. Kiranya Tuhan Yesus mengampuni engkau. Kiranya video ini membuat kita melihat dan tidak terjerumus, kemudian tidak terpancing oleh aksi Ustadz ini. Karena tidak semua ustadz yang melakukan hal seperti itu. Ada banyak ustadz yang baik di negara ini. Ada banyak ustadz yang toleran di negara ini. Ada banyak ustadz-ustadz yang pengajarannya sejuk tanpa menyinggung perasaan agama orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita.